Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Salawat beriringkan salam. Tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi Yuna wa Nabi Allah, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yang sama-sama kita rasakan saat ini. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, menimbang sama barek, monggo sama panjang, yang kami hormati hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah saya, langsung saja masuk ke judul surahan saya yang berjudul Al-Quran dan Rancang Bangun Peradaban Manusia. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yunus ayat 57 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. yang artinya, Terjemahan surah Yunus ayat 57. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. hadirin, ayat tadi menegaskan kepada kita semua bahwa telah datang Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan mengeluarkan manusia dari kegelapan. Lalu, apakah fungsi dan peran Al-Quran dalam merancang bangun peradaban manusia? Ayat tadi, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Al-Sabuni, ia menjelaskan ada 4 fungsi diturunkannya Al-Quran, yaitu fungsi yang pertama, Al-Quran sebagai pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali di dalam Jawahir Al-Quran, ia mengatakan
bahwa seluruh cabang ilmu pengetahuan itu berasal dari Al-Quran, baik yang terdahulu maupun yang kemudian, baik yang belum diketahui maupun yang sudah diketahui, semuanya berasal dari Al-Quran. Sebagai bukti, bukankah karena diturunkannya Al-Quran menggunakan bahasa Arab, maka muncullah ilmu tata bahasa yang kita kenal dengan ilmu nahwu dan sorof? Bukankah karena Al-Quran menceritakan proses penciptaan manusia dan alam, maka muncullah ilmu kehidupan yang kita kenal dengan biologi? Oleh karena itu, dapat kita simpulkan dari fungsi yang pertama ini, bahwa seluruh cabang ilmu pengetahuan itu berasal dari Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 105 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. hadirin, fungsi yang kedua, Al-Quran sebagai obat penyakit batin. penyakit asma, jantung tumor memang berbahaya dan dapat merusak tubuh kita. Tetapi penyakit sombong, iri hati, dengki, frustasi, dan korupsi lebih berbahaya karena dapat merusak tatanan hidup masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, Al-Quran turun memberikan perintah dan larangan, janji dan ancaman, dan memerintahkan kepada manusia untuk mentaati dan mengamalkan seluruh isinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Yunus ayat 57 yang telah dibacakan di awal tadi. Fungsi yang ketiga, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dari kesesatan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Jika kita telah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka kita tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pejabat apabila ia telah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, maka ia tidak akan korupsi meskipun rakyat tidak tahu. Seorang pedagang apabila ia telah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, maka ia tidak akan mengurangi timbangan meskipun pembeli tidak mengerti. Oleh karena itu hadirin, marilah kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. fungsi yang keempat, Al-Quran sebagai rahmat bagi insan yang beriman. Jika kita telah membaca isi Al-Quran, telah mentaatinya, telah mengamalkan seluruh isinya, maka kita akan aman dan terhindar dari rasa resah dan gelisah, siap menghadapi problematika kehidupan dan mengantarkan kita kepada kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Jathiyah ayat 20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hada basairu linnasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Hada basairu linnasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Shadaqallahul azim. yang artinya Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Dewan juri yang arif dan bijaksana, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Dari uraian ini dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi sebagai pelajaran, sebagai obat, Sebagai petunjuk dan rahmat Dalam dalam merancang bangun peradaban manusia. oleh karena itu, kewajiban kita, saya, saudara, khususnya kita bangsa Indonesia ini, marilah kita melaksanakan apa-apa yang telah digariskan oleh Al-Quran agar negara Indonesia ini dapat berjaya kembali, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Amin, amin ya Rabbal Alamin. bunga mawar, bunga melati. Kalau dicium harum baunya, Banyak cara sembuhkan hati, baca Al-Quran paham maknanya. Banyak niat batang jerami. Hanya satu yang aku cari, pandai niat engkau mengaji, hingga kau menang ikut MSK. Billahi taufik wal hidayah. Wassalam.